Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Topas Mulia. Saya berasal dari kelas sesi 6 mata kuliah APSI 2 dengan nomor WP 180569 dan dosen pengampu saya adalah Ibu Erdisna Eskom Mkom. Baiklah, saya mulai dengan kisah terbentuknya digital entrepreneurship saya itu. Pada awal masa pandemi, dengan maraknya stay home waktu itu, saya suka membaca buku dan bukannya suka, agak lebih sering membaca buku, ditambah dengan sebelumnya juga saya juga hobi dengan membaca buku itu. Lalu saat mendapatkan tugas ini, saya langsung terbesit di kepala saya untuk mendigitalisasikan sebuah toko buku gitu. Dalam hal ini yang bagus adalah, yang prospeknya sangat bagus, itu merupakan e-commerce. Kenapa e-commerce? Karena pada era 4.0 ini masyarakat pada umumnya lebih cenderung kepada sosial media ataupun online platform gitu. Instead they going to the marketplace, they often use the online social platform though. Jadi sudah era 4.0 serba digital gitu. Dan untuk menunjang bisnis bookstore ya, saya ada data itu dimana 3 per orang ya, itu rata-rata 33 sampai 35 judul buku yang setiap orang baca per tahunnya. Dan untuk average waktunya, setiap orang itu membaca kisaran 15 sampai 25 jam per tahunnya untuk membaca buku. Dan ditambah di masa pandemi COVID-19 ini, otomatis jam itu akan bertambah-tambah terus, karena untuk menurunkan waktunya yang telah dipersempit dengan karantina, maka masyarakat ataupun saya merasakannya sendiri itu akan lebih menambah jam terbang untuk membaca buku. Dan untuk mempleasure para pembaca buku itu, saya membangun sebuah e-commerce sehingga para pembaca buku itu dapat mengakses bookstore saya gitu. Katakannya bookstore, mungkin hal yang berbau e-commerce ataupun penjualan online di masa pandemi ini juga akan mendongkrak penjualannya gitu. Lagi terus kenapa juga bookstore gitu? Karena banyak orang yang berbilang berdesas-desusnya gitu, hal-hal yang berbau dengan buku, apa bookstore, apa online bookstore itu not even exist anymore gitu. Apa udah lame, udah ketinggalan zaman gitu. Akan tapi saya tidak setuju akan hal itu. Karena menurut saya dengan membaca buku itu merupakan membuka ekspresi kita untuk more knowledge gitu. Dan saya juga memiliki quotes dari Sun Tzu dalam memoirnya The Art of War. Dalam memoirnya Sun Tzu berbilang, more books, more knowledge, know yourself, know your enemy, 100 battles, 100 win. Jadi ketika kita sering membaca buku, otomatis daya serap knowledge kita itu akan tertampung dengan banyak, sehingga kita dapat ibaratnya kita akan berperang melawan diri kita sendiri atau berperang melawan orang lain, kita akan selalu menang dengan backup knowledge tersebut gitu. Dan untuk berkomunikasinya, saya memakai platform JavaScript untuk bagian globalnya. Terus untuk frontend saya memakai React.js, dan backendnya saya memakai Node.js dan Gatsby client. Itu untuk bagian developernya. Dan untuk bagian kolaborasi untuk e-commerce ini, saya berkolaborasi dengan Snipcart, yaitu third party, bagian
orang pihak ketiga yang menyediakan layanan sebagai dashboard admin, jadi sehingga developer tidak memerlukan page admin lagi. Semua sudah terhandle di dalam Snipcart tersebut dan dikonekkan di bridge melalui API key yang akan diintegrasikan ke dalam website nantinya. Jadi tidak memerlukan database di dalam website saya ini. Jadi bisa dibilang semua orang bisa memakai website saya nantinya, dan semua orang stok yang berhubungan dengan e-commerce bookstore nantinya juga atau bisa memakai program saya, dan kira-kira seperti itulah. Dan selain berkolaborasi dengan Snipcart untuk payment methods-nya, saya juga berkolaborasi juga dengan Snipcart for Developer, di mana untuk developer website itu tidak memerlukan lagi effort untuk security di dalam e-commerce ya, karena Snipcart telah memberikan layanan security dalam paymentnya dan SSL ya. Jadi sudah terhandle dengan cukup baik oleh Snipcart. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan website yang telah saya buat dan dashboard dari Snipcart tersebut. Baiklah, ini adalah halaman about dari website e-commerce saya yang namanya Gorky Bookstores. This website was created to complete the apps to Leicester. Testing is forever free, no credit card required. Ini didedikasikan untuk menuntaskan mata kuliah APSI 2 dengan dosen pengampu Ibu Erdisna Eskom Enkom. Ini adalah halaman home dari e-commerce bookstore saya, yaitu Gorky's Bookstore. Di sini ada halaman best sellers, ada menjual office products, ATK, segala macam. Ada testimonials dari orang yang telah membeli dan order gitu. Dan juga ada sedikit iklan atau daya penarik untuk pengunjung. A new books for quarantine from 99,000 IDR. Oke, kita langsung klik discover-nya. Di sini ada kategori, ada untuk historical books. Di sini ada historical books dan ada untuk buku anak-anak juga ada. Salah contohnya ini bisa kita lihat The Cat in the Hat. Ada deskripsinya juga. Masuk lagi kids. Bukunya seperti ini, dan juga kategori yang lainnya. Yang ketiga itu adalah general knowledge, ilmu pengetahuan umum. Buku-buku ilmu pengetahuan umum. Dead by Black Hole. Kita buka seperti ini. Terus ada kategori novel. Kategori komik, di sini ada bermacam komik-komik, jadi untuk menarik pengunjung yang rentang umurnya di remaja ataupun orang-orang fanbase itu juga dapat memikat untuk datang ke website e-commerce saya. Juga ada office products. Office products yang saya tawarkan ini juga office products yang berdasarkan hobi. Misalnya ada yang berkaligrafi, ada kaligrafi pen, Japanese kaligrafi, ada crayon, ada printer, segala macam gitu. Jadi balik ke home, misalnya kita ke store, kita ingin memesan buku, misalnya buku ini nih, Mein Kampf.
karena saya sudah login sebelumnya, saya demonstrasikan untuk sign in. Sebelum melakukan pengorderan, kita bagusnya untuk sign in dulu gitu. Oke. Di sini baru kita bisa lebih bagus. Misalnya saya beli buku ini Mein Kampf 1 dan Office Products. Saya beli misalnya Japanese Calligraphy Brush sama Calligraphy Canvasnya. Sudah di total, langsung saja check out. Karena benefitnya karena login, jadi kita tidak perlu menulis billing lagi, informasi nama, email, alamat. Jadi semuanya langsung. Dan juga dalam checkout ini juga ada order summary-nya. Jadi kita dapat mengetahui barang apa saja yang kita beli, dan juga kalau misalnya ada misklik, kita juga bisa tekan edit. Bisa kita hapus, bisa kita tambah. Dan ini juga diamankan oleh Snipcart, itu pihak ketiga yang telah saya berkolaborasi. Jadi ini aman, dan juga karena demonstrasi ini saya gunakan untuk tes saja, jadi pengamanannya saya longgarkan untuk tes saja gitu. Jadi tidak perlu seperti ini nih. This is a test payment form. No payment will be taken. Jadi hanya random menulis kartu kredit juga tidak apa-apa. Kita place order. Oke, kalau seperti ini berarti thank you for your order. Berarti pesanan kita sudah dibayar dan sudah di report kepada admin. Lalu setelah itu kita buka ke dashboard kita di Snipcart. Jadi dashboardnya dengan website ini berbeda, terpisah gitu. Dan ini antara dashboard dan website ini dijembatani oleh API key. Kita buka tab order. Order yang telah dibuat tadi, kita klik the latest order. Di sini baru kelihatan kan kategoris, historical, bukunya apa, ID-nya apa, harganya semua berapa, dengan clear, jelas, dan informationnya juga sangat jelas. Statusnya juga bisa kita ganti. Kalau statusnya proses berarti barang sedang lagi diproses. Kalau dispute berarti barangnya dibantahkan, apa di hold, apa ada problem. Kalau udah ship berarti barangnya setelah dikemas. Kalau delivered berarti barang sudah diterima oleh customer. Misalnya karena baru diproses, kita resend invoice. Jadi kita cek email. Di email sudah langsung ada invoice-nya di sini. Hello customer, thank you for your order. Dan di sini juga ada informasi tentang brand e-commerce saya, website e-commerce saya, logo e-commerce, tanggal, billing address, shipping address, dan juga barang-barang yang telah dipesan dan dibeli sebelumnya. Ini juga bisa di print untuk sebagai referensi customer ke depannya. Tidak hanya itu, dalam invoice ini juga bisa mengkonsultasikan order kita, ataupun ada hal yang kita tambah atau ada request, kita bisa berkonsultasi dengan admin dan owner melalui WhatsApp yang telah terhubung langsung dengan WhatsApp admin, yaitu WhatsApp saya. Balik lagi ke website. Selain ada home, halaman home, store, tempat kita membeli, about, untuk informatif tentang website ini. Lalu juga ada page FAQ, itu the friendly ask question. Jadi dalam halaman ini itu kita sebagai
e-commerce, dan admin juga dapat mengcover semua pertanyaan tentang pengiriman atau tentang refund. Jika kalau ada barang tiba cacat ataupun tidak sesuai dengan keinginan customer, itu bisa dapat di refund. Sebagai di dashboardnya juga ada untuk refund ya, seperti ini. Refund the entire order, kita bisa refund segala macam, seperti itu. Balik lagi ke dalam dashboard, kita juga bisa memanage store kita dengan melihat ada total order, total penjualan, rata-rata setiap order itu dapat berapa. So, ada customer, ada pajak, dan juga ada grafikalnya di sini seperti itu. Lalu juga ada customer seperti ini, customer listing, produk. Jadi untuk memasukkan produk ke dalam website, jadi kita perlu hanya nge-fetch produk melalui API. Jadi hanya produk-produk telah dimasukkan seperti ini, dan juga produk di dalam dashboard dan website itu sama, semua transparansinya sama. Ada deskripsi, ada harga, ada statistiknya juga. Jadi kita dapat melakukan, jadi kita sebagai pembisnis ataupun admin maupun developer itu sendiri itu juga dapat mengekspor laporannya seperti ini. Kita bisa dapat ekspor, jadi bisa dijadikan laporan untuk jadi referensi ke depannya gitu. Tanya itu kita di dalam dashboard juga dapat membuat diskon seperti ini. Diskon 20%, manually enter Gorky 20. Kita coba tes dulu. Misalnya kita ingin belanja buku, kita see items, beli buku novel, misalnya ini satu, lalu kita beli office products, misalnya kita ingin beli printer lah gitu. Oke, total semuanya sekian. Kita masukkan promo kodenya Gorky 20. Kita apply. Oke, sudah expired. Coba dibuat dulu diskon barunya. Oke, di save. Oke. Oke, diskonnya sudah dibuat. Jadi masuki Gorky 20. Oke. Ternyata ada kesalahan, sorry. A percentage rebate. Oke, rate in itu 20%. Gorky 1, kita save lagi. Sorry. Terus kita masuk ke email lagi, ke website lagi, kita refresh. Kita masukkan promo kodenya. Gorky 1, apply. Langsung termasuk ada diskon di sini sebesar 20%. Jadi website ini telah menunjang kriteria-kriteria yang dibutuhkan sebagai website e-commerce gitu. Check out. Sama seperti tadi, 888, 12, 12, 23.
order dan pemesanan berhasil, kita langsung masuk ke dashboard, ke order. Ada order di sini. Karena status sudah dibayar, ini payment status paid. Jadi kita langsung memprosesnya, langsung di ship ataupun di delivered. Kita send invoice, yes. Langsung ada invoice di sini. Thank you for, ada penjelasannya dan juga ada diskonnya seperti sini. Lalu tak hanya itu, untuk membuat website ini lebih reliable dan lebih dinamis ke depannya, ini juga dapat berfungsi untuk mobile secara responsif. Jadi misalnya ini adalah tampak untuk mobile-nya. Kita ada menu barnya, bisa kita buka store, bisa kita beli, misalnya kita beli ini, itu juga bisa. Jadi sangat memenuhi standar dalam e-commerce website ini. Jadi siapapun yang tidak terlalu mengerti ataupun terlalu tidak bias dengan developer ataupun program, semuanya dapat bisa di-manage dalam dashboard ini. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan coding keras. Yang melakukan coding keras itu hanyalah sang developer. Misalnya saya sebagai developer pembuat website ini, dan untuk maintenance-nya juga memerlukan coding. Tapi untuk melakukan kinerjanya sehari-hari tidak memerlukan coding sama sekali. Jadi ini cukup reliable sebagai e-commerce, walaupun untuk user ataupun untuk admin sangat reliable. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf apabila penjelasan saya ada yang kurang jelas ataupun ada yang tidak dimengerti. Saya Topos Mulya, mohon maaf undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.